Arzal mendekat, napas busuknya menghirup udara yang sama dengan nabi muda itu. "Kau pikir kau bisa menghentikan Hanzal?" bisik Arzal dengan nada penuh penghinaan. "Lihatlah dirimu sekarang." Arzal memerintahkan penduduk ras untuk menggali sebuah sumur. Tanah dan batu dikeruk menghasilkan lubang yang dalam dan gelap. Di tengah kota, sumur itu akhirnya selesai. Sebuah lubang hitam yang akan menelan segala harapan Nabi Hanzalah dibawa ke tepi sumur. Matanya tetap terarah ke langit mencari pertolongan dan kebijaksanaan dari Yang Maha Kuasa. Arzal berkata dengan suara bergemuruh, "Inilah akhir dari perjuanganmu Hanzalah. Kau akan mati perlahan dalam kegelapan dan kesendirian." Nabi Hanzalah kemudian dengan kasar dibuang ke dalam sumur. Jeritan dan isakan penduduk memenuhi udara malam. Tetapi tak ada yang berani melawan perintah Arzal. Sebuah batu besar kemudian digulingkan, menutupi mulut sumur, menyegel nasib Hanzalah di dalam kegelapan. Udara dalam sumur penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Tetapi Hanzalah tetap berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan. Hari-hari berlalu, dan dalam sumur itu Hanzalah berjuang melawan rasa sakit dan kelaparan. Dalam kegelapan sumur, Hanzalah akhirnya menutup matanya untuk selamanya, mengakhiri perjuangan penuh keberanian dan ketabahannya. Kekejaman Arzal dan pengikutnya tidak berhenti pada kematian Nabi Hanzalah. Justru setelah kematian sang nabi, mereka menjadi lebih ganas dan tak terkendali. Tradisi-tradisi baru yang tabu dan menjijikan pun mulai bermunculan di tengah masyarakat ras, meracuni moral dan nilai yang pernah diajarkan oleh Nabi Hanzalah. Sebuah praktik baru yang sangat terlarang dan menggemparkan, menjadi tren di kalangan kaum pria ras. Mereka menguli wanita lewat dubur. Perbuatan yang secara eksplisit diharamkan dan dipandang sebagai penghinaan terhadap martabat dan kehormatan wanita. Dengan kejamnya Arzal mengajarkan bahwa wanita hanyalah objek untuk memenuhi nafsu dan keinginan duniawi. Praktik ini membuat hati penduduk ras semakin keras, dan hubungan kemanusiaan terasa semakin hambar. "Perhatikan," kata Arzal kepada para pengikutnya, suatu hari dengan senyum licik di wajahnya. "Jangan biarkan apapun menghentikanmu. Kita adalah tuan atas nasib kita sendiri, dan wanita adalah alat untuk kesenangan kita." Arzal dengan aura kekejamannya mempromosikan praktik ini sebagai bentuk pemberontakan terhadap ajaran dan norma yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat. Dia berargumen bahwa tradisi baru ini adalah simbol kebebasan dan penolakan terhadap segala bentuk aturan dan larangan yang sebelumnya dikenal masyarakat ras. Penduduk ras yang sudah terperangkap dalam ketakutan dan pengaruh buruk Arzal merasa tak berdaya. Mereka terpaksa mengikuti dan menerima praktik tercela tersebut, takut akan mendapatkan siksaan dan hukuman yang lebih buruk jika mereka menentang. Wanita-wanita di kota itu hidup dalam ketakutan dan kehinaan yang mendalam. Mereka diperlakukan tidak lebih dari objek belaka, kehilangan hak dan martabat mereka sebagai manusia. Rasa sakit dan penghinaan yang mereka alami menyebar seperti racun yang mematikan, merusak tali-tali kekeluargaan, dan menghancurkan jiwa mereka yang paling mendalam. Malam demi malam penuh dengan teriakan, isakan. Dinding-dinding rumah tidak lagi menjadi pelindung, tetapi menjadi saksi bisu atas kekejaman dan perbuatan tercela yang terjadi. Langit ras yang dulunya cerah dan penuh harapan, kini selalu kelabu, seolah merasakan duka dan derita yang dialami oleh penduduknya. Di tengah kegelapan moral yang melanda, ada satu orang yang masih mencoba bertahan dan mempertahankan keimanan mereka. Dia berdoa dan berharap bahwa suatu hari kebenaran akan menang, dan tradisi-tradisi jahat ini akan dihapuskan dari wajah bumi. Namun untuk saat ini, kota ras terus tenggelam dalam jurang keputusasaan, dihantui praktik-praktik tercela yang tak kunjung berakhir. Langit ras petang itu tampak begitu muram dan penuh amarah, seperti memahami betapa parahnya kezoliman yang terjadi di bawahnya. Arzal dan pengikutnya sedang berkumpul di alun-alun kota.
merayakan tradisi tercela mereka dengan penuh kegembiraan dan tawa yang sinis. "Saudara-saudara," teriak Taurus dengan suara penuh keangkuhan, "lihatlah, kita telah bebas dari belenggu-belenggu aturan yang membelenggu kita. Kita adalah tuan atas takdir kita sendiri." Tiba-tiba langit menjadi gelap dan angin kencang bertiup menggetarkan seluruh penjuru kota. Muncullah malaikat Jibril dalam wujud yang penuh kemuliaan dan kekuasaan, menghadapkan diri kepada Arzal dan kaumnya yang tengah tenggelam dalam kenistaan. "Arza, Taurus dan orang-orang yang terhilang," ujar malaikat Jibril dengan suara yang bergema ke seluruh penjuru kota. "Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memberikan peringatan terakhir. Kembalilah ke jalan yang benar atau rasakan azab yang akan menimpa kalian semua." Namun Arzal dan pengikutnya hanya menertawakan peringatan itu. "Apakah kamu mengira kami akan takut dan tunduk pada omongan kosongmu? Kami adalah penguasa bumi ini." Jibril mengangkat tangannya ke langit, dan dengan suara yang mengguncang bumi ia berteriak, "Maka rasakanlah azab atas apa yang kalian telah perbuat." Langit seakan runtuh, dan dua bukit besar Al-Haris dan Al-Huarsid dipindahkan atas izin Allah dengan gemuruh yang dahsyat. Bukit-bukit itu menimpa kota Ras, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Sebuah teriakan dahsyat menggema, dan sekejap semua yang ada di Ras berubah menjadi batu hitam, termasuk manusia, binatang dan barang-barang mereka. Hanya sisa satu yang selamat dari azab yang mengerikan itu. Seseorang yang masih memiliki secercah keimanan di hatinya. Dia berlari melarikan diri dari kengerian yang menimpa kota itu, dan selamat dari azab yang menghancurkan. Tahun-tahun berlalu, dan pada era kekuasaan Raja Zulkarnain, orang yang selamat itu menceritakan kisah tragis yang terjadi di Ras. Dia bercerita tentang keangkuhan, kedurjanaan Arzal dan Raja Taurus beserta penduduknya, tentang kematian Nabi Hanzalah yang mulia, dan tentang azab dari langit yang telah memusnahkan seluruh kota. Dengan mata berkaca-kaca dia berujar, "Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita selalu berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan, dan tidak terperosok dalam kezaliman dan kesesatan." Raja Zulkarnain berkata, "Subhanallah, semoga kita termasuk orang-orang yang peka terhadap peringatan Allah." Dan begitulah kisah kaum Ras berakhir, meninggalkan jejak dan pelajaran yang mendalam bagi umat manusia sampai akhir zaman. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kota yang tersembunyi, dalam lipatan sejarah terletak reruntuhan, keagungan dan cerita mistis yang tertinggal dalam debu. Waktu kisah kaum Ras terukir, kota yang pernah subur dan dipenuhi kekayaan alam ini bernama Kota Ras. Permata di tanah Hadromuk, pepohonan rindang, buah-buahan yang melimpah serta sumur-sumur yang tak pernah kering, menjadi saksi bisu kehidupan masyarakatnya. Kaum Ras yang dulu dikenal akan kemakmurannya, kini hanya menyisakan misteri dan pelajaran berharga. Kehidupan mereka tercurah dalam derasnya aliran sungai kehidupan, di mana setiap tetesnya menuturkan kejayaan dan keruntuhan. Di tengah kemegahan istana dan sumur yang kini sepi, pohon sanaubar tumbuh angkuh, menjadi simbol kesesatan dan penghancuran. Tempat ini menjadi saksi bisu atas peristiwa tragis yang merenggut kehidupan banyak jiwa. Berubah dari sebuah kota yang dianugerahi keberkahan menjadi tanah yang dipenuhi oleh batu-batu hitam peninggalan masa lalu yang kelam. Kota Ras yang terletak di tanah Hadromaut dihuni oleh kaum yang sangat menghormati sebuah pohon bernama Sanubar. Kota yang subur dengan pepohonan dan buah-buahan yang bermekaran, menjadi saksi bisu perayaan-perayaan besar yang diselenggarakan oleh penduduknya.
perayaan terbesar yaitu pesta pemujaan. Pohon Sanaubar menjadi acara yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Suatu malam di alun-alun kota yang dipenuhi dengan lentera dan dekorasi berwarna-warni. Ribuan orang berkumpul. Raja Taros pemimpin mereka berdiri di panggung utama di sebelah pohon Sanaubar yang besar dan anggun. "Wahai kaumku," teriak Raja Taros dengan suara yang bergemuruh. "Malam ini adalah malam kita memberikan penghormatan dan persembahan kepada pohon Sanaubar. Pohon kehidupan, pohon ketuhanan." Para penduduk bersorak, suasana menjadi semakin meriah. Musik dan tarian menghiasi malam itu, membuatnya terasa magis. Tiba waktu pesta pemujaan. Iskandar yang merupakan puncak perayaan bulanan pemujaan pohon Sanaubar. Penduduk ras mempersiapkan seserahan berupa daging hewan yang akan dibakar. Api besar disiapkan di sekitar pohon Sanaubar, dan asap membumbung tinggi, menutupi cahaya bulan. Raja Taros, dengan suara berwibawa, "Dengan berkat pohon Sanaubar ini kita hidup makmur dan sejahtera." Ketika asap mulai menebal, warga ras bersujud dan berdoa. Dari kejauhan, tampak seorang anak kecil yang sedang bermain di tepi sungai Rosan. Dan ia tergiur dengan air sungai yang jernih, lalu meminumnya. Salah satu pengawal kerajaan yang sedang berpatroli mendapati anak itu. "Hei, apa yang kau lakukan?" bentak pengawal itu. Anak itu terkejut. "Maaf tuan, saya hanya haus," jawabnya dengan suara gemetar. Pengawal itu menyeret anak kecil tersebut ke hadapan Raja Taros. "Tuan, anak ini telah meminum air sungai yang suci," lapornya. Raja memandang anak kecil itu dengan tatapan tajam. "Apa kau tak tahu aturan yang telah ditetapkan? Mengapa kau melanggar?" tanyanya dengan suara dingin. Anak kecil itu menunduk. "Saya hanya ingin minum tuanku, saya tidak tahu aturan itu." Raja Taros tampak marah. Arzal, setan yang bersembunyi di balik pohon Sanaubar pun berbisik. "Hukum dia, Raja, supaya tidak ada lagi yang berani melanggar perintahmu." "Pengawal," teriak Raja Taros, "siapkan algojo, anak ini harus dihukum." Penduduk ras berkumpul di sekitar pohon Sanaubar. Mereka semua menunggu dengan penuh antisipasi. Suasana tegang, hanya terdengar isakan anak kecil itu yang tak henti-hentinya memohon ampun. Namun Taros tetap tak bergeming. "Apakah kau punya kata-kata terakhir?" tanya Raja, sambil menunjuk algojo yang telah siap dengan pedangnya. "Saya hanya ingin pulang, tuanku. Saya ingin bertemu ibu saya," jawab anak itu dengan mata berkaca-kaca. Namun, tak ada belas kasihan dari Raja Taros. Dengan satu isyarat, algojo pun melaksanakan hukumannya. Sebuah ketukan gendang dan serentak penduduk ras berteriak, "Hukum, hukum, hukum!" Saat teriakan mereda, setan pun berbicara dari balik pohon Sanaubar. "Dengan ini semua orang harus memahami apa yang akan terjadi jika mereka melanggar perintah tuanku. Sujudlah kalian pada keagungan pohon Sanaubar." Seluruh penduduk ras pun kembali bersujud, memuja pohon Sanaubar yang mereka anggap sebagai kehidupan ketuhanan. Namun dalam kerumunan itu, ada seorang yang berbeda. Seorang nabi bernama Hansalah bin Safwan, yang sedih melihat bagaimana kaumnya telah terjerumus dalam kekufuran. "Ya Allah," doanya dalam hati, "berikan petunjuk kepada kaumku, dan jauhkan dari kesesatan." Pada malam hari, setelah eksekusi anak kecil itu, Nabi Hanzalah berjalan-jalan di luar kota, menenangkan pikirannya, dan mencari jawaban tentang kebenaran di balik pohon Sanaubar. Nabi Hanzalah memutuskan untuk mendekati pohon Sanaubar. Setelah semua penduduk kembali ke rumah mereka, sesampainya di sana ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah cahaya merah keluar dari pohon Sanaubar. Hanzalah mendekat dan mendengar bisikan-bisikan halus.
Ia dapat merasakan kehadiran setan di sekitar pohon tersebut. Dengan berani Nabi Hanzalah berbicara, "Siapakah kamu dan apa tujuanmu di sini?" Sebuah suara mendalam menjawab, "Aku adalah Arzal, setan yang telah mempengaruhi Raja Taros dan penduduk Ras. Aku ingin mereka semakin jauh dari jalan yang benar." Nabi Hanzalah merasa sedih mendengar pengakuan itu. Ia bertanya lagi, "Mengapa kau memilih pohon ini?" Arzal tertawa sinis, "Pohon sanauber ini memiliki kekuatan khusus. Aku telah menggunakannya untuk mengendalikan pikiran mereka. Semakin banyak mereka memuja pohon ini, semakin kuat pengaruhku terhadap mereka." Dengan penuh keberanian, Hanzalah menghadapi Arzal. "Aku akan membebaskan kaumku dari pengaruhmu. Tidak akan kubiarkan mereka terus terjerumus dalam kegelapan." Arzal tertawa keras, "Kau pikir bisa melawanku? Aku lebih kuat dari yang kau bayangkan." Hanzalah pun berdoa memohon perlindungan dari Allah. Ketika ia membaca ayat-ayat suci, Arzal merasa kesakitan dan lalu teriak. Arzal dengan wajah penuh ketakutan, Hanzalah menjawab dengan tegas, "Aku sedang memanggil kekuatan Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada kekuatan lain yang mampu melawannya." Cahaya dari pohon semakin kuat, hingga seluruh kota Ras menjadi terang benderang. Tanpa peringatan, tiba-tiba saja pintu-pintu rumah di kota Ras terbuka, dan penduduknya berjalan keluar dalam keadaan seperti kesurupan. Mereka mendekati Hanzalah dengan wajah tanpa ekspresi. Mata mereka kosong dan dingin. "Penduduk Ras adalah pion-pionku Hanzalah. Mereka akan melakukan apa saja yang kuperintahkan," ujar Arzal dengan bangga. Penduduk kota Ras yang di bawah pengaruh Arzal mulai menangkap Hanzalah. Mereka mengikat tangannya, membawa nabi muda tersebut ke tengah alun-alun kota. Arzal berteriak kepada penduduk, "Inilah yang terjadi jika ada yang berani menentangku. Lihatlah Hanzalah, nabi pemberontak ini akan mendapatkan hukumannya." Raja Taros yang juga terpengaruh oleh Arzal memberikan perintah untuk membunuh Hanzalah di hadapan seluruh penduduk kota. "Hukum dia, bunuh dia." Untuk menghormati pohon sanaubar, penduduk Ras, meski dalam keadaan terhipnotis, tampak ragu dan sedih. Namun pengaruh Arzal terlalu kuat untuk diabaikan. Pedang mulai terangkat dan suasana menjadi tegang. Hanzalah meski dalam keadaan terikat, dia tetap tenang. Ia menutup matanya meresapi setiap detik dengan doa dan pengharapan kepada Allah. Ia berdoa agar kebenaran suatu hari nanti akan menyinari kota Ras dan mengusir kegelapan. Tubuh Hanzalah tiba-tiba terkulai lemas, tak bisa bergerak. Badannya pun terjatuh.